Alhamdulillah, Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, muqaddiril aqdar, musarrifil umur, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan likulil qulub wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum lin-nas. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah, baik dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan ramai. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di hari penaklukan kota Mekah yang dikenal dalam sejarah dengan sebutan Fathu Makkah, kaum muslimin dengan pasukan yang sangat besar. Bahkan dalam suatu riwayat dijelaskan dengan jumlah pasukan 10.000 orang, yang kemudian di tengah perjalanan bertambah, yang dalam riwayat yang lain dikenal dengan jumlah 12.000 orang, telah berhasil menaklukkan kota Mekah. Para kaum kafir Quraisy setelah kota Mekah ditaklukkan, mereka sangat khawatir akan hukum perang yang berlaku saat itu, di mana dulu mereka selama 13 tahun menganiaya, menyiksa dan bahkan membunuh pengikut Nabi Muhammad. Dan bahkan ketika para sahabat yang akan hijrah ke kota Madinah, dirampas seluruh harta bendanya dan dirampas juga rumahnya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, sehingga ketika kota Mekah itu ditaklukkan oleh Nabi dengan jumlah pasukan yang begitu besar, kaum musyrikin Quraisy sangat khawatir sekali dengan balas dendam umat Islam, mengingat perlakuan mereka selama 13 tahun begitu kejam dan tanpa peri kemanusiaan. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, pada saat detik-detik penaklukan kota Mekah, di saat kaum kafir Quraisy berlari ke sana kemari mencari tempat perlindungan, berlari ke sana kemari mencari tempat yang aman, kemudian Nabi memaklumatkan dengan sabdanya, man dakhala daru Abi Sufyan fahuwa amin, wa man aghlaqa alaihi babahu fahuwa amin, wa man dakhala al-masjida fahuwa amin. Wa man dakhala al-masjida fahuwa amin. Rawahu Abu Dawud an Abdullah bin Abbas. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Nabi memaklumatkan man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, mereka akan aman. Wa man aghlaqa alaihi babahu fahuwa amin. Dan barang siapa yang menutup pintunya, menutup jendelanya dan diam tetap tinggal di rumah, mereka juga akan aman. Wa man dakhala al-masjida fahuwa amin. Dan barang siapa yang kemudian masuk ke dalam Masjidil Haram fahuwa amin, maka mereka dia akan aman. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, sehingga banyak kaum kafir Quraisy yang dekat rumahnya Abu Sufyan, kemudian mereka masuk ke rumahnya Abu Sufyan. Yang mereka dekat dengan Masjidil Haram, mereka masuk ke Masjidil Haram.
dan yang jauh dari rumahnya Abu Sufyan dan juga jauh dari Masjidil Haram, mereka kemudian menutup pintunya dan mereka tetap tinggal di rumah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Saat situasi kota Mekah mencekam dan sepi, kemudian Nabi melakukan tawaf selama 7 kali putaran di Ka'bah. Dan usai tawaf, maka kemudian Nabi memperhatikan bahwa ternyata ada 360 berhala, ada 360 patung di sekitar berhala. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Usai tawaf, maka kemudian Nabi menunjuk satu demi satu patung berhala itu dengan ucapan membaca surat Al-Isra ayat 81, Ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zuqa. Tatkala patung itu ditunjuk oleh Nabi, tanpa disentuh, patung itu dengan izin Allah jatuh tersungkur dan pecah berkeping-keping. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. 360 patung itu jatuh tersungkur seluruhnya dan jatuh berkeping-keping hancur sehingga tidak ada tersisa satupun patung di sekitar Ka'bah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Mereka orang-orang kafir yang masuk ke dalam masjid memperhatikan kejadian itu, mereka kemudian menjadi ciut hatinya. Andaikan dirinya ditunjuk oleh Nabi dengan telunjuk Nabi, maka tentu dirinya pun akan hancur. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Namun Nabi tidak melakukan itu karena Nabi mempunyai sifat yang kasih sayang. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Maka kemudian Nabi bertanya kepada mereka yang berkumpul di dalam masjid, "Madza tadunnuna anni fa'ilun bikum?" Nabi bertanya, "Madza tadunnuna anni fa'ilun bikum?" Apa kira-kira yang akan aku lakukan kepada diri kalian semua itu? Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Mereka menjawab, qalu khairan akhun karim wa ibnu akhun karim. Khairan tentu saja yang baik-baik. Akhun karim wa ibnu akhun karim, engkau adalah orang yang mulia dan keturunan orang yang mulia. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Maka setelah kemudian Nabi menjawab jawaban dari kaum kafir Quraisy yang masuk ke dalam masjid, Nabi kemudian idhabu fa antum tulaqa. Pergilah kalian, pulanglah kalian semua. Kalian hari ini sudah aku bebaskan. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Demikianlah kasih sayangnya Nabi. Dulu 13 tahun disiksa, dianiaya, dan juga bahkan ada yang dibunuh umatnya. Namun begitu memenangkan peperangan, Nabi mengambil sikap memaafkan dan mengampuni mereka. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pembebasan orang-orang yang ditaklukkan oleh Nabi di dalam masjid kemudian tersebar ke seluruh jazirah Arabia, ke seluruh pelosok kota Mekah. Namun kemudian orang-orang yang di luar masjid, yang berkumpul di rumahnya Abu Sufyan, yang berkumpul di rumahnya masing-masing dengan menutup pintu dan jendelanya, mereka masih ragu apakah pembebasan itu berlaku untuk diri mereka. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Salah seorang tokoh kafir Quraisy yang bernama Sufyan bin Umayyah bin Khalaf, mereka sangat membenci Islam, turun temurun dari bapaknya sangat membenci Islam. Ketika kemudian dirinya diyakinkan bahwa akan dimaafkan oleh Nabi, oleh saudaranya, maka dia menghadap Nabi. Sufyan bin Umayyah menghadap Nabi, maka kemudian setelah mendapat jaminan oleh Nabi bahwa dirinya dijamin selamat, namun kemudian Nabi menawari agar Sufyan bin Umayyah itu masuk Islam. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Apa jawaban dari Sufyan bin Umayyah, tokoh kafir yang sudah 13 tahun menyiksa umat Islam? Mereka mengatakan, faj'alni fil khiyari syahrain. Muhammad, izinkan aku untuk berfikir selama 2 bulan.
Faj'alni fil khiyari syahrain, beri izin aku untuk berpikir 2 bulan, apakah aku akan masuk Islam ataukah aku tidak akan masuk Islam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang memiliki perangai yang sangat santun, kemudian Nabi menjawab, anta fil khiyari arba'ata syhur, engkau aku beri waktu tidak usah 2 bulan, fil khiyari arba'ata syhur, engkau aku beri waktu 4 bulan untuk berfikir-fikir apakah engkau akan masuk Islam ataukah engkau tidak masuk Islam. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Itulah Islam. Islam sangat toleran terhadap orang yang berbeda agama, yang berbeda suku dan berbeda ras. Begitu juga Hindun. Hindun ini adalah istrinya Sofyan Abu Sufyan, yang dulu ketika perang Uhud dirinya itu sangat membenci sekali kepada Nabi dan keluarga Nabi. Maka tatkala banyak pahlawan Islam yang gugur, termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib gugur di medan Uhud. Setelah Hamzah bin Abdul Muthalib itu gugur, maka kemudian dibelahlah dadanya dan kemudian diambil hatinya, dan hatinya Hamzah dimakan oleh Hindun. Itulah Hindun, wanita yang terkejam di dunia. Orang sudah meninggal karena sangat bencinya, maka hatinya diambil dan dimakan. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Hindun pun ragu bahwa apakah dirinya diampuni oleh Nabi atau tidak. Namun kemudian Hindun tahu bahwa dirinya kalau menghadap Nabi secara terang-terangan, dirinya takut diperintah oleh Nabi akan dibunuh. Namun kemudian Hindun menghadap Nabi dengan memakai cadar agar tidak begitu kentara bahwa dirinya adalah Hindun. Namun kendati pun Hindun memakai cadar, Nabi tahu bahwa itu adalah Hindun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tatkala kemudian Hindun secara sukarela menghadap Nabi, kemudian mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Kemudian Hindun itu berkata, ya Rasulullah, demi Allah dulu tidak ada satu keluarga yang aku hinakan kecuali keluarga engkau. Namun sekarang tidak ada satupun keluarga yang aku muliakan dan aku cintai kecuali keluarga engkau. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Andai saja Nabi itu mengambil hukum perang yang berlaku saat itu. Hukum perang yang berlaku saat itu adalah the winner take all. Yang menang boleh merampas seluruh harta yang kalah. Yang menang boleh mengambil perusahaan orang-orang yang kalah. Yang menang boleh mengambil rumah-rumah orang yang kalah. Namun Nabi tidak melakukan itu karena Islam itu sangat toleran. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Nabi cukup memberikan ampunan. Idhabu fa antum tulaqo, pergilah kalian karena kalian sudah kami bebaskan. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pada akhir bagian khutbah ini ingin saya sampaikan bahwa Islam itu agama yang menghargai manusia dan peri kemanusiaan. Sampai-sampai di dalam perang saja, setiap kali Nabi mengirimkan pasukan perang ke medan perang untuk bertempur mempertahankan akidah Islam, Nabi selalu berwasiat. Seperti wasiat Nabi terhadap Zaid bin Harisah, beliau mewasiatkan, usikum bitaqullah wa biman ma'akum minal muslimina khaira. Bayangkan, orang akan pergi perang lalu diberikan wasiat oleh Nabi, usikum bitaqwallah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, wa biman ma'akum minal muslimina khaira, dan berbuat baiklah kalian kepada orang-orang muslim. Uzu bismillah fi sabilillah man kafar billah, berperanglah dengan nama Allah, berperanglah atas nama Allah, fi sabilillah, di jalan Allah. Man kafar billah, memerangi orang-orang yang memusuhi Allah. La tagdiru wa la tagullu, janganlah kalian berkhianat di dalam perang itu. Wala tagullu, dan janganlah kalian berlaku kejam di dalam peperangan itu. Wala taqtulu walidan wala imra'atan, janganlah engkau membunuh anak-anak dan juga jangan engkau membunuh perempuan. Wala kabirun fanian, dan jangan juga membunuh orang tua jompo.
wala munazilan bisawma'atihi, dan jangan membunuh orang yang telah masuk ke rumah ibadahnya, jangan menyerang orang yang telah masuk ke rumah ibadahnya. Wala taqrabu nakhla wala taqta'u syajar, jangan memotong pohon kurma dan pohon apapun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, demikianlah toleransinya Islam. Di dalam perang dilarang membunuh orang tua, dilarang membunuh wanita, dilarang membunuh perempuan, dan juga dilarang membunuh anak-anak, dan juga dilarang membunuh menebang pohon dan pepohonan. Wala tahdimu baita, dan dilarang merusak rumah dan juga bangunan. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, itulah Islam. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, sangatlah tidak arif dan sangatlah tidak bijaksana orang-orang dari kaum barat, orientalis barat, yang menuduh bahwa Islam itu adalah intoleran, bahwa Islam itu adalah agama radikal, bahwa Islam itu adalah orang yang tidak bisa menghargai perbedaan, adalah sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak sama, dan itu hanya narasi-narasi negatif yang dibuat untuk menjelekkan Islam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.